Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi untuk membahas makna Bukit Sion yang ke-27 bagian B. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi hidup kami. Sepanjang hari ini kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih atas rezeki berkat yang Kau berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih atas perlindungan. Terima kasih atas keselamatan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami serahkan diri kami Tuhan untuk bergerak maju Tuhan bersamamu Tuhan. Karena kami Tuhan mau bergerak maju bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh-roh santet, sihir, tuntung, tumbal, guna-guna. Engkau juga menyelamatkan kami dari serangan roh-roh maut dan kerja maut, roh penyakit apapun termasuk COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Kami menggunakan Roh Kudus untuk memberikan pengajaran kepada kami karena Kaulah Guru Agung kami. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara kami yang menyaksikan program ini diberkati Tuhan. Urapan yang baru dari Tuhan, urapan juga hamba-Mu Tuhan, urapan baru dalam menyampaikan makna Sion yang ke-27B ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas makna Bukit Sion adalah tempat sebagai tempat kelepasan dan terobosan, ya. Tempat kelepasan dan terobosan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan dengan melepaskan kita, dan tempat kelepasan itu adalah di Bukit Sion. Ya. Apa yang dilepaskan? Kita dilepaskan dari segala yang jahat, dihalau sama diluputkan, ya. Dihalau sama diluputkan. Apa bedanya dihalau diluputkan? Kalau dihalau belum kena, tidak jadi rencana-rencana si iblis, tidak jadi kepada kita. Kalau diluputkan hampir kena, sudah ada kejadiannya, misalnya mau diserempet motor, tiba-tiba diluputkan dari serempet motor oleh malaikat surga, nggak kena. Kalau dihalau, ada orang merencanakan serempet motor, tapi totalnya setelah mengendarai motornya rusak, nggak jadi rencana jahatnya. Itu ya bedanya ya. Jadi kita akan lanjutkan tempat terjadinya kelepasan dan terobosan, ya. Matius 12 ayat 19. Matius 12 ayat 19. Matius 12 ayat 19, demikian firman Tuhan. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi di sini ada namanya orang kuat, ya. Saya bacakan ulang lagi, ya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi di sini ada orang kuat, ya. Di sini topiknya membicarakan tentang kuasa iblis. Sebenarnya kita dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, otoritas dari kuasa yang maha tinggi dari Allah Bapa diberikan kepada kita anak-anaknya, bisa mengikat iblis. Bisa mengikat iblis. Makanya kalau ada pelayanan konseling atau dan pelepasan, dilepaskan dari segala ikatan roh jahat iblis, kita ikat dulu iblis itu, kita hancurkan, patahkan kuasanya, kita usir keluar dia, ya. Karena iblis kalau sudah diikat, dia tidak bisa bergerak, ya. Karena nanti juga iblis akan diikat, dirantai untuk 1000 tahun lamanya. Nah, otoritas itulah diberikan kepada kita juga di bumi untuk bisa mengikat iblis, ya. Satu lagi ayatnya, ya, di Yesaya 10 ayat 27. Saya cuma malam ini ada 2 ayat saja, Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya, saya ulangi. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Jadi ini adalah bagian dari tekanan dari iblis, ya. Dia akan memberikan beban kepada orang-orang percaya di atas bahunya, anak-anak Tuhan. Dan juga kuk,
di atas di tengkuknya. Tapi puji Tuhan, Sion adalah tempat kelepasan dan terobosan, sehingga Tuhan Yesus Kristus yang berada di Bukit Sion, yang kediamannya di Bukit Sion, akan membuang segala beban yang ditaruh di bahu orang-orang Tuhan, anak Tuhan yang percaya, kita semua ya. Jadi yang membuang beban di bahu kita siapa? Yesus ya. Jadi yang juga melepaskan kuk, yang melenyapkan kuk yang ada di tengkuk kita hanya Yesus. Jadi kita benar-benar fokus, tempat Sion inilah tempat ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itulah tempat kelepasan dan terobosan. Kalau kita sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat, iblis, setan-setan, ikatan duniawi, kedagingan, pasti kita ada terobosan, pasti. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan itu. Karena manusia, anak-anak Tuhan yang sudah tidak terikat lagi sama kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa dunia, kuasa kedagingan, sudah dipatahkan semuanya dengan darah anak domba Yesus Kristus. Kita diberikan kuasa yang lebih besar daripada itu, adalah kuasa di dalam nama Tuhan Yesus ya, karena Dia yang berkuasa, yang bisa menghancurkan semua kuasa-kuasa di bumi ini, di dunia ini ya. Karena penguasa dunia telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan ya. Jadi kita harus benar-benar memahami ya, Sion ini adalah tempat kelepasan dan terobosan. Kalau kita dilahirkan dari Sion rohani yang kudus, berarti kita harus meminta kuasa otoritas dari Tuhan supaya kita bisa melakukan pelayanan pelepasan ya. Karena pelayanan pelepasan itu bukan orang yang terpilih saja. Memang ada orang yang terpilih, tapi kita bisa sebagai anak Tuhan ya. Kita bisa minta pelayanan pelepasan, minta kuasa dari otoritas dari Yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian, jadi kesimpulannya adalah Sion adalah tempat kelepasan dan terobosan. Jadi kalau ingin Bapak Ibu ke Sion, berarti Bapak Ibu punya kuasa untuk melepaskan anak-anak Tuhan yang butuh pertolongan, atau keluarga saudara yang butuh pertolongan untuk pelepasan. Dan kalau kita sudah dilepaskan, kita mendapat terobosan-terobosan dari itu Tuhan ya. Demikian pada malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan ke makna Bukit Sion yang ke-28. Sebelum saya tutup, saya berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Terima kasih Sion menjadi tempat kelepasan dan tempat terobosan. Kami percaya Tuhan, kami selalu mengadakan firman Tuhan bahwa kami yang berada di Bukit Sion Tuhan bersama-sama anak domba, kami yang mau Tuhan di tempat ruang Maha Kudus-Mu, karena kami sudah bersatu dalam Yesus, Yesus bersatu dalam kami diberikan otoritas kuasa untuk pelepasan Tuhan. Melepaskan orang-orang dari ikatan roh jahat, ikatan dosa, ikatan dunia, ikatan daging, dilepaskan dengan kuasa darah anak domba Yesus Kristus Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sepanjang umur kami semua Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau sudah banyak menghalau segala yang membahayakan, mengancam jiwa kami. Kau juga meluputkan dari segala yang mengancam jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus menghalau, meluputkan segala yang mengancam jiwa kami dengan kuasa darah anak domba, perlindungan darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang menyaksikan ini, berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, berkati juga dalam tidur, berikan tidur yang nyenyak, bangun besok pagi jam 4, jam 5 untuk sahur teduh. Terima kasih Bapa. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Kami tolak roh-roh kematian mendadak, kami tolak roh-roh mimpi buruk, kami tolak roh-roh kuasa gelap, iblis, setan-setan, roh-roh yang teritorial atau roh-roh iblis, kuasa iblis dihancurkan kuasa dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.